Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, waradtu bihaulillahi wa quwwatihi an adhkura laka ya akhi salawatin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawainaha an Syekhina Abil Abbas Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Dan aku ingin dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah, dengan daya yang telah diberikan oleh Allah, ingin menyebutkan kepadamu wahai saudaraku beberapa salawat, beberapa sirah salawat kepada Rasulullah yang telah kami riwayatkan dari guru kami Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kata beliau Syekh Ali Al-Azim, setelah beliau mengupas fadilah keutamaan salawat yang telah disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani ataupun yang telah disampaikan para masyayikh yang lain seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebelumnya sudah kita sebutkan masalah keutamaan, keistimewaan salawat dan bersalawat. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan salawat-salawat yang beliau ambil langsung ijazahnya dari gurunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Al-ula, yang pertama salawat bil Arif Al-Kabir Abi Abdullah Sidi Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi radhiyallahu anhum, Dapin Mesir. Yang pertama salawat yang telah diperoleh oleh Al-Arif bil Al-Kabir Abi Abdullah Sidi Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi radhiyallahu anhu, yang dikebumikan di kota Mesir. Sidi Muhammad Al-Baqri, ini salawat ini. Salawatnya yang sudah masyhur di kalangan para ikhwan Tijani, bahkan salawat ini sudah mendunia, hampir semua kaum muslimin mengetahui, yaitu salawat Fatih ini. Salawat Fatih ini adalah salawat yang diperoleh pertama kali oleh Syekh Muhammad Al-Baqri ini. Sebelum Syekh Ahmad Tijani menerima salawat ini langsung dari Rasulullah secara sadar, terlebih dahulu salawat ini sudah diperoleh oleh Syekh Muhammad Al-Baqri dengan cara gaib, dengan cara gaib. Ini salawatnya yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Baqri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini salawat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Baqri. Artinya salawat yang telah diriwayatkan, salawat Fatih yang telah diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Al-Baqri dengan salawat Fatih yang telah dipopulerkan oleh Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani, sama, bentuknya sama, tidak ada perbedaan, sirahnya sama semua. Ini sama, tidak ada wasalimnya, tidak ada wasahbihnya, sama. Jadi salawat Fatih yang diperoleh oleh Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi dengan cara gaib, itu sama seperti salawat Fatih yang diterima oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang diijazahkan langsung, didiktekan langsung oleh Rasulullah secara sadar. Sama teksnya, sama bentuk salawatnya sama. Cuma perbedaannya salawat Fatih dari Syekh Muhammad Al-Baqri ini beliau tidak menerimanya dari Rasulullah, tetapi dari cara gaib. Disebutkan, dikisahkan beliau itu berkhalwat bertahun-tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai puluhan tahun, tidak jelas berapa lama. Ada yang mengatakan sampai puluhan tahun dalam khalwat itu beliau memohon kepada Allah SWT salawat yang mengungguli semua salawat yang ada di muka bumi ini. Setelah khalwat sekian lama, tidak keluar sama sekali dari tempat khalwatnya itu, bermunajat, berzikir kepada Allah SWT. Kemudian Allah menurunkan lembaran cahaya, memerintahkan malaikatnya menurunkan lembaran cahaya yang bertuliskan salawat Fatih, salawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, dan seterusnya. Salawatnya sama, teksnya seperti yang ada dalam Thariqah Tijaniyah, itu salawat
Fatih dari Syekh Muhammad. Nah, cuma kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an ini beliau langsung menerima dan ditalkin oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sir tersendiri, ada asrarnya. Maka asrar sirnya salat Fatih itu ada pada salat Fatih yang bersumber sanadnya kepada Syekh Ahmad Tijani. Kalau yang dari Syekh Muhammad Al-Baqri itu hanya fadilah, keutamaannya. Beliau mengatakan, Zakaralah Al-Baqri, Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi telah menyebutkan keutamaan salawat Fatih. Beliau menyebutkan annal marrata al-wahida bi sitti mi'ati alfi salatin. Satu kali salawat Fatih itu keutamaannya, pahalanya sama dengan 600.000 salawat lain. 600.000 salawat lain selain salawat Fatih, ya. Itu kata Syekh Muhammad Al-Baqri, ya. Syekh Muhammad Al-Baqri. Bahkan dalam satu makalahnya beliau juga mengatakan, barang siapa membaca salawat Fatih kemudian nanti ketika di akhirat dia masuk ke dalam neraka Allah SWT, maka cari aku, cari aku, maka aku akan membantunya, sampai beliau berani menjamin seperti itu. Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi. Ini fadilah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi. Nah, nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tentang fadilah salawat Fatih. Nah, sekali lagi yang perlu kita ketahui bahwasanya salawat Fatih yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi itu sama persis seperti salawat Fatih yang diriwayatkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Tidak ada bedanya. Cuman bedanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu langsung mengambil ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya itu saja. Adapun lafadznya sama. Nah, sementara Syekh Muhammad Al-Baqri As-Siddiqi beliau mengambil lewat jalan gaib tadi, lembaran yang tiba-tiba ada lembaran cahaya bertuliskan salat tidak ditalkin langsung oleh Rasulullah. Nah, makanya fadilah salat Fatih itu ada pada Syekh Muhammad Al-Baqri, sedangkan sirnya itu ada pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan salat ini disebut juga oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu dengan nama Al-Yaqutatul Faridah, Yaqutah Faridah, satu-satunya permata yakut